Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama K Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang konflik batin kamu dan dia saat ini 19 Juni 2024 ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Sagittarius, konflik batin kamu dan dia 19 Juni 2024 ya. Apakah saat ini kalian memang bermasalah, terjadi konflik ya, saling merindukan mungkin dengan ketidakkebersamaan kalian, atau ketidak ada komunikasi antara kamu dan dia ya. The Five of Cups, ada Five of Pentacle, Nine of Swords, Four of Pentacle, Ten of Pentacle ya. The High Priestess, Eight of Cups, Six of Pentacle. Under the deck ada King of Cups. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Virgo, ada Aquarius, ada juga Gemini ya, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas konflik batin kamu dan dia 19 Juni 2024. Sepertinya di sini memang terjadi masalah antara kamu dan dia. Dia di sana itu terlihat kayak down banget gitu. Ya karena bukan hanya sekali ini saja dia merasa kayak terkecewakan. Tapi sebelumnya itu terlihat dia punya masa lalu yang buruk gitu. Dia pernah terhianati, dia pernah punya trust issue lah dengan pasangannya juga gitu ya. Mungkin dia nggak terprioritaskan atau apa gitu, yang intinya di mana ya di sekarang itu dia kayak lebih hati-hati, dan sekarang ya dia kecewa lagi dan terganggu pikirannya karena dia takut ya. Dia takut, khawatir nantinya hal itu akan menjadikan dia itu semakin trauma dengan keadaan hubungan percintaan gitu ya. Tapi di sini tanpa dia sadari sebenarnya ya bukan kamu yang salah sebenarnya gitu loh. Tapi sama-sama punya ego yang tinggi sehingga menurut dia kamu menjadi penjahatnya, dalam artian ya kamu yang menyakiti dia. Dan di sini pun kamu juga ngerasa bahwa di versimu itu dia yang menyakiti kamu ya, karena memang ego kalian sama-sama mendominasi ya. Nggak ada yang mau menelaah gitu betul-betul masalah yang terjadi ini. Jadinya saling menekan satu sama lain gitu loh ya, saling menekan satu sama lain, dan itu tidaklah bagus gitu ya. Itu tidaklah bagus untuk kamu dan dia ya. Itu tidak bagus untuk kamu dan dia. Dan di sini harus kamu pahami juga satu hal, bahwa memang cinta ya tidak harus saling memiliki. Tapi kalau kita betul-betul mencintai ya kenapa nggak kita berjuang untuk orang yang kita cintai, untuk bisa untuk bisa memilikinya gitu. Karena di sini ada hasrat, keinginan ya dari kamu ataupun dari dia untuk saling memiliki, karena saling jatuh cinta, saling sayang, saling ingin merengkuh satu sama lain. Cuman memang karena karakter kalian yang nggak bisa saling melengkapi, itulah yang menjadi masalah dalam hubungan kalian berdua sekarang gitu ya. Itu yang menjadi masalah dalam hubungan kalian berdua sekarang, dan itu tidaklah bagus ya. Itu tidaklah bagus untuk kalian berdua gitu ya. Tidaklah bagus untuk kalian berdua. Dan di sini solusinya bagaimana ya? Solusinya ya harus saling memberikan peluang untuk satu sama lain, saling kayak ya udah, kamu menilai aku begini dan apa yang harus aku lakukan, bilang gitu ya, coba aku akan perbaiki gitu. Begitupun
dia juga harus ada kesadaran dari seperti apa yang kamu lakukan gitu loh. Jadi di sini tuh harus saling berkompromi gitu untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dari yang sekarang gitu. Supaya nggak terjadi konflik-konflik yang lain gitu, nggak terjadi konflik lagi gitu. Ya, harus ada kesadaran, harus ada kerjasama, harus ada kompromi di sini. Ya, untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik ya. Itu yang harus kamu ingat ya saat ini gitu. Ya, itu yang harus kamu ingat. Dan di sini kamu juga harus bisa lebih memprioritaskan keinginan dia ketika memang kamu ingin diprioritaskan juga gitu. Ya nggak apa mengalah, nggak ada salahnya kita mengalah lebih dulu. Bukan karena kita terlalu cinta atau kita menjatuhkan harga diri kita, enggak gitu. Mengalah demi kebaikan itu adalah hal yang sangat bagus, hal yang sangat baik gitu untuk kita gitu ya ke depannya. Karena ya sejatinya itu yang mengalah itu adalah pemenangnya gitu, karena dia mampu menahan emosi, mampu menahan nafsunya juga untuk marah gitu loh ya, untuk ngeberontak gitu, untuk ya udah kenapa begini gitu. Kayak kita harus bisa lah realistis, ya betul, kita harus bisa realistis, tapi di sini kita juga harus bisa membenarkan apa yang mungkin nggak terlihat. Dalam artian ya kita nggak perlu menjadi orang yang keras kepala, kita nggak perlu menjadi orang yang harus diturutin sama keinginan kita, tapi ketika hal itu hanya akan membuat takut orang yang kita sayang atau orang yang ada di depan kita. Jadi nggak ada salahnya kita mengalah demi kebaikan. Ya, jadi itulah yang harus kamu ingat gitu. Jadi nggak ada salahnya kamu mengalah dari dia. Toh itu demi kebaikan, ya itu malah bagus gitu. Ya, itu malah bagus ya. Dan di sini tentang kedepannya antara kamu dan dia sepertinya ada potensi baik. Hubungan kalian akan kembali seperti semula atau bisa menjalin hubungan lagi, tapi entah kapan waktunya, karena prosesnya juga nggak mudah gitu ya. Dan harus kamu ingat juga, memang mencintai itu nggak selamanya indah ya, karena pikiran kita selalu indah, tapi belum tentu, karena ya setiap hubungan kalaupun nggak bisa bersama ya pasti akan berpisah. Jadi persiapkan mental kamu untuk menerima kenyataan yang ada, apapun itu takdir dari Tuhan gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.